Baik, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Kartono di pembelajaran tema 3, benda di sekitar kita, subtema 4, keajaiban benda di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama adalah dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat cerita bergambar, siswa dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana yang dengan tepat. Yang ketiga, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengenal konversi waktu dengan tepat. Konversi waktu maksudnya adalah dari jam ke menit, dari menit ke detik. Yang keempat, dengan mengamati teknik melipat, siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, semua sudah siap ya? Mesti persiapkan alat tulisnya, buku tema 3-nya dibuka ya. Nanti diikuti penjelasan berikutnya ya. Nanti kalian ikuti penjelasan ini supaya bisa paham dan tahu apa yang kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Ayo membaca. Kita bisa sama-sama ya. Garam. Membuat makanan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca wacana di bawah ini. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara Timur. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setengah setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun segera dipanen. Memanennya jangan sampai menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca cara membuat garam, kalian jawab pertanyaan yang ada pada bukumu ya, di halaman 127. Kalian kerjakan di buku tulis jawabnya saja, tidak apa-apa. Tapi harus tulisannya yang rapi. Gitu ya, anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca, coba kalian membuat cerita bergambar. Ya. Wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Ya. Kamu ceritakan di sini, digambar di sini. Bentuknya seperti apa? Kemudian di bawahnya diberi keterangan. Ya. Kamu buat sebisanya. Ya.
kamu pasti bisa. Ya, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Untuk memanen 1 peta garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Caranya, 90 menit sama dengan dijadikan menit. Ya. 1 jam kan 60 menit, berarti 60 menit sisa 30 menit. Atau 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 60 menit itu kan 1 jam, ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 peta garam adalah 1 jam 30 menit. Ya. Coba nanti kalian baca-baca kembali, lihat kembali supaya jelas. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Ya, seperti tadi. 1 jam 20 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Ditambah 20 menit. Sehingga 1 jam 20 menit, kalau dijadikan menit, menjadi 60 menit ditambah 20 menit. Sehingga hasilnya 80 menit. Gitu ya. Dibaca kembali nanti. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak perlu diingat ya, bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, 1 jam sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3.600 detik. Nah, setelah kalian memahami, coba kalian kerjakan soal latihan pada buku siswa halaman 181 sampai 182. Kalian kerjakan seperti itu di buku tulismu, ditulis yang rapi, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Anak-anak masih tahu kan? Ya, benar. Terjadi penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air di dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering terkena panas matahari, baju itu lipat dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, sekarang kalian lihat. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk tugas ini, anak-anak cukup diambil gambarnya video. Ya, di video bagaimana cara membuatnya. Setelah selesai, nanti dikirim ke pakar, gitu ya. Nah, supaya kalian bisa melipat kaos ketika kalian nanti habis olahraga atau membantu ibu dan seterusnya. Gitu ya, anak-anak. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas, disebut dengan menguap atau evaporasi. Satuan yang kedua adalah satuan baku waktu, yaitu jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Baik anak-anak, selamat belajar. Ingat, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai.
Selesai. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.